Kau tidak pernah jera dari sifat Angkara. Kali ini, aku akan benar-benar menghabisimu. Mungkin ini adalah pertarunganmu yang terakhir. Carikan aku seorang guru yang sakti di tanah Jawa ini. Aku akan menimba ilmu kanuragan. Dan ketika kesaktian itu aku miliki, aku akan menantang Mada untuk bertarung di medan laga. Pangeran Garbapati sangat percaya kepada saya. Dan untuk saat ini, Pangeran Garbapati sedang mencari guru sakti untuknya. Dan jika Ki Patiraga bersedia, saya akan memastikan kepada Pangeran Garbapati untuk mengangkat Ki Patiraga sebagai gurunya. Lalu, di mana rumah Ki Arya Kalanayang? Apa yang hendak kau lakukan, nak? Aku ingin bertemu dengannya untuk meminta dia membebaskan penduduk desa yang tertawan karena hutang-hutangnya. Dan siapapun yang berani melawannya maka dia akan tewas di tangannya, nak. Lebih baik tewas daripada melihat Angkara di depan mata kita, Kek. Hamba berniat dengan tulus ingin mewariskan seluruh ilmu hamba kepada pangeran sebagai tanda penyesalan karena selama ini hamba selalu mengacau Majapahit. Ki Patiraga akan menurunkan semua ilmu kesaktiannya kepada Pangeran Garbapati sebelum akhir hayatnya tiba, Pangeran. Hamba mohon, sudilah pangeran menerima ilmu hamba. Baiklah, aku bersedia menjadi murid Ki Patiraga. Patiraga menurunkan semua ilmu kesaktian Ki Patiraga. Aku akan menyampaikan rasa penyesalan Ki Patiraga dan memohon perampunan pada Romo Prabu. Dan aku akan mengangkat Ki Patiraga menjadi bagian yang akan memperkuat benteng pertahanan Istana Kediri. Nyuwun sewu, Pangeran. Terima kasih. Pangeran memang calon Raja Majapahit yang agung dan sangat bijaksana. Hamba bersedia menjadi abdi setia, Pangeran. Lalu, kapan aku bisa memulai Ki Patiraga? Nyuwun sewu, Pangeran. Kapanpun Pangeran mau, hamba bersedia. Selamat datang dalam jebakanku, Pangeran Kalagen. Rasakanlah buayanku yang akan mematikanmu. Nyun sewu Paman Lembusora. Kemanakah gerangan Mada? Kenapa seharian ini saya tidak melihatnya? Mada sedang menjalankan tugas dari Pangeran Garbapati, Nyimas, untuk menangkap Kebo Ireng dan Surogendro. Ada apa, Nyimas? Kenapa wajahmu terlihat pucat? Apa Nyimas sedang sakit? Tidak, Paman Lembusora. Saya tidak sakit. Saya sedang menjalankan puasa Pati Geni untuk mengatur rasa terima kasih saya kepada Yang Maha Kuasa atas selesainya persoalan yang menimpa Mada. Jika saja Jawangkati masih hidup, dia pasti akan sangat bangga melihat anaknya tumbuh besar sebagai seorang satria sejati. Dia selalu menjunjung tinggi kejayaan kerajaan ini. Tapi Mada masih membutuhkan bimbingan dari orang-orang seperti Paman Lembusora, Kakang Laweng, Kakang Anabran, dan juga Kakang Nampi. Sudah menjadi tugas kami, Nyimas, sebagai Manggala, harus menjaga calon suku guru kerajaan Majapahit. Terima kasih, Paman. Kemana mereka semua? Kami tidak tahu, Ki. Siapa yang berani-beraninya membebaskan tawanan kita?
Apa manusia itu sudah tidak punya rasa takut mati lagi? Ayo, bakar tempat ini. Dan setelah itu, bakar seluruh desa ini. Biar orang yang sok jago itu tahu siapa Ki Barong. Tolong! Jangan bakar dulu tempat ini, tolong! Tolong, jangan bakar tempat ini. Tolong! 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 Jangan bakar dulu tempat ini, tolong! Tolong, jangan bakar tempat ini. Siapa mereka? Kenapa masih ada yang tersisa? Mungkin tawanan yang kami ikat, Ki. Baiklah, kalian jaga di depan. Aku lihat dulu. Baik. Tolong! Siapa kalian? Kenapa kalian ada di sini? Kami adalah orang yang kalian tangkap di hutan. Dan kalian tawan di sini. Aku tidak percaya. Kalian pasti mata-mata orang yang telah membebaskan semua tawan kalian. Kalian harus mati! Jangan bunuh kami. Karena kami tahu siapa yang membebaskan tawanan kalian. Kalian jangan main-main dengan Ki Barong ya. Kami tidak main-main. Karena kami benar-benar tahu siapa yang membebaskan tawanan kalian. Apa kalian bisa dipercaya? Benar, dia adalah Madan. Abdi pendamping setia, Yuwa Raja Kerajaan Kediri. Terik matahari, ingin semangatmu. Engkau harapan Ibu Pertiwi.
Kalian ini benar-benar pendekar tidak berguna. Apa kalian masih punya muka untuk berhadapan dengan Ki Arya Kalanayang? Leher kalian akan dipenggal sampai habis kalau Ki Arya Kalanayang sampai tahu kalian telah dipecundangi oleh seorang bocah ingusan. Apa bocah yang kalian maksud adalah Mada? Dia adalah anak seorang mendiang panglima perang Majapahit. Dan dia dipercaya akan menjadi sosok guru bagi Majapahit. Dan untuk kalian ketahui, sampai hari ini belum ada satupun orang dari kelompok hitam yang berhasil mengalahkannya. Karena dia memiliki pusaka ganda milik almarhum ayahnya. Aku tidak peduli siapapun dia. Karena dia sudah berani mengacau di wilayahku. Dan juga membebaskan seluruh tahanan kami. Maka dia akan menjadi musuh utama kami. Dan aku, Ki Barong. Sebenarnya siapa kalian? Dan siapa Arya Kalanayang yang sering kalian sebut-sebut? Nanti kalian akan tahu. Sekarang ini, dia sedang bersemedi untuk menyempurnakan ilmu kanuraganya. Jika kalian mau bergabung bersama kami, kalian akan tahu tujuan kami. Bagaimana? Baiklah, kami akan bergabung dengan kalian. Kalau kalian mempunyai tujuan yang sama, membunuh Mada, kami akan bergabung dengan kalian. Sekarang, aku sudah memiliki ilmu kesaktian yang telah guru turunkan padaku. Terima kasih, Guru. Nyuwun sewu, Pangeran. Ilmu yang hamba turunkan belum seberapa. Hamba ingin menurunkan ilmu hingga Pangeran tidak ada yang bisa menandingi kesaktiannya. Apakah itu benar, Guru? Butuh berapa lama agar aku bisa menguasai ilmu kesaktian itu yang tidak bisa tertandingi? Nyuwun sewu, Pangeran. Untuk murid sehebat Pangeran, tidak akan memakan waktu yang lama. Baiklah, Guru. Terima kasih. Setiap hari, aku akan datang ke padepokan Guru. Nyuwun sewu, Pangeran. Hamba mohon pamit. Silakan, Guru. Ampun, Pangeran. Menurut saya, sebaiknya Pangeran rahasiakan soal penempaan ilmu kanuragan yang sedang Pangeran jalani ini. Karena apabila ada satu orang saja yang tahu bahwa Pangeran sedang berlatih ilmu kanuragan bersama Ki Patiraga, itu akan sangat berbahaya, Pangeran. Mengapa demikian, Paman? Ampun, Pangeran. Saya hanya takut bahwa ini akan menjadi fitnah dan menyebar di Majapahit. Dan saya juga yakin bahwa Gusti Prabu Kertarajasa masih belum bisa memaafkan Ki Patiraga. Hingga sampai terbukti bahwa Pangeran sudah mendapatkan semua apa yang diberikan oleh Ki Patiraga. Gajah Mada.
Mbok Surti? Ndoro. Mbok Surti sakit? Tidak, Ndoro. Apa Mbok Surti belum makan? Biar si Mbok menemani Ndoro Putri puasa pati geni saja, Ndoro. Mbok, kalau Mbok tidak kuat, jangan dipaksakan. Lebih baik Mbok makan saja. Tidak usah, Ndoro. Saya kuat kok. Emban. Emban, tolong ambilkan makanan untuk Mbok Surti. Emban, apa kamu tidak mendengar? Tadi saya minta tolong ambilkan makanan untuk Mbok Surti. Dan tolong antarkan ke kamar saya. Tidak ada makanan untuk kalian. Aduh, Gusti. Bagaimana kalau Ndoro Putri tahu jika sebenarnya para emban dan prajurit Kediri ini tidak bersahabat dengan kita? Kenapa kami tidak boleh makan? Itu perintah dari Gusti Pangeran Garbapati. Jika kalian ingin makan, kalian harus bekerja dulu di sini. Kalian tidak boleh hanya berpangku tangan di sini. Karena aku tidak suka dengan orang yang memanfaatkan hak-hak istimewanya. Ini Kediri, bukan Majapahit. Dan disinilah aku yang berkuasa. Dan ini sudah ketetapanku sebagai Yuwa Raja Kediri. Sendiko, Pangeran. Kalau memang itu yang Pangeran inginkan, akan saya laksanakan. Paman, beri mereka tugas. Sendiko, Pangeran. Dengan senang hati. Apa yang terjadi dengan Biung? Kenapa hati Mada tiba-tiba memikirkan Biung? Tapi Mada masih harus melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pangeran Garbapati. Tidak mungkin Mada kembali dengan tangan hampa. Mada harus berhasil menangkap Paman Gendro dan Kebo Ireng. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan Biung. Punten dalam sewu, Kang Bo. Ada apa, Kang Bo? Tampaknya Kang Bo gelisah sekali. Rai, baru saja aku bermimpi. Aku melihat bulan bermahkota. Namun, mahkota itu seakan-akan mencekram sang bulan. Dan bulan pun berubah warna, menjadi merah, semerah darah, Rai.
Apa arti dari mimpiku? Apa ini ada hubungannya dengan putraku Pangeran Garbapati? Apa yang akan terjadi, Rai? Aku sangat cemas. Apa maksud dari mimpi ini? Aku harus segera mencari tahu arti dari mimpiku. Ini pasti ada hubungannya dengan kelangsungan kerajaan Majapahit. Hei! Siapa kamu? Ada apa? Ampun Gusti, ada penyusup berkuda yang sangat tangguh dan para prajurit kewalahan menghadapinya Gusti. Ayo kita ke sana. Mari. Nyun sewu Bapak. Punten dalam sewa Paman. Saya bangga melihat pertahanan Majapahit yang begitu tangguh. Dan saya bangga mempunyai anak yang menjadi salah seorang manggala terbaik di Majapahit. Terima kasih Bapak. Aku senang sekali bisa menyambut kedatangan Paman Arya Wiraraja. Apa maksud kedatangan Paman? Ampun Raden. Sebelumnya saya mohon maaf karena sudah lancang datang bertamu di tengah malam buta seperti ini. Aku sangat memahami sifat Paman, yang sekaligus sebagai pemilik separuh wilayah Majapahit ini. Kapanpun Paman ingin datang, pintu gerbang istanaku akan selalu terbuka. Meskipun kantuk merajai mataku, aku akan berusaha tetap terjaga dan menyambut Paman. Tapi lain kali, tolong beritahu aku terlebih dahulu, sehingga aku dapat memberikan sambutan secara resmi. Ampun Raden, saya tidak mengharapkan penyambutan seperti itu. Seharusnya saya yang minta waktu Raden untuk bertemu jauh hari sebelumnya, sebelum saya tiba di istana yang agung ini. Paman, separuh wilayah ini adalah milikmu. Berarti, kerajaan ini adalah milikmu juga. Ampun Raden, ternyata Raden masih ingat janji yang Raden ucapkan itu. Padahal, saya sendiri sudah hampir lupa. Karena janji itu Raden ucapkan di saat wilayah ini masih bernama Hutan Tarik, di mana banyak buah maja yang berasa pahit terdapat di sekitar
Gajah Mada, Kesatria Nusantara. Kakak, apa yang hendak disampaikan Paman Arya Wiraraja kepada Gusti Prabu? Aku tidak tahu, Dimas. Sebagai putranya pun, aku tidak diberitahu. Ini pasti ada sesuatu yang sangat penting, Kakak. Entahlah. Lebih baik sekarang kita menunggu mereka pulang. Itu anak yang tadi siang membebaskan para tawanan pemimpin kita. Ya, sekarang kita habisi dia. Ayo. Bocah kecil. Sekarang kau telah berani mengacau wilayah kami. Hah? Sekarang, serahkan dirimu pada pimpinan kami, Arya Kalanaya. Aku tidak akan pernah menyerah. Aku anjurkan pada kalian dan pimpinan kalian untuk menyerahkan diri pada kerajaan Kediri karena telah menyengsarakan rakyat. Aku akan membawa kalian ke hadapan Pangeran Gerbapati dan menjalani hukuman. Jumawa sekali kamu anak kecil. Ayo kita habisi dia. Ayo. Ya! Kibarang! Ada apa ini? Kami baru saja bertemu dengan anak itu. Dan ternyata benar, dia memiliki gada sakti. Para pendekar lain telah tewas terkena oleh gada itu. Anak itu harus mati di tanganku. Aku harus beritahukan ini kepada Ki Arya Kalanayang. Nuhun sewu, Raden. Lihatlah. Lintang Kemukus. Untuk menunjukkan inikah Paman? Maksud kedatangan Paman kemari. Apakah ini sebuah tanda malapetaka yang akan terjadi di muka bumi Majapahit? Nuhun sewu, Raden. Banyak orang meramalkan kedatangan Lintang Kemukus adalah pertanda sial. Namun saya bukan seorang cenayang yang bisa meramalkan masa depan. Tapi ada baiknya kita berwaspada sebelum malapetaka itu datang. Nuhun sewu, Raden. Wilayah hutan tarik ini sudah Raden berubah menjadi sebuah mutiara di tengah Pulau Jawa. Pesona Majapahit sudah menjadi pembicaraan orang di seluruh muka bumi Nusantara. Bahkan pasukan Mongolia yang ingin menaklukkan Majapahit dapat Raden taklukkan, sehingga mereka mengakui keamanan dan ketangguhan pertahanan di bawah kepemimpinan Raden. Kemampuan para menggala dan para prajurit
mereka akui. Alam Zola menjadi saksi bahwa Raden bersedia meneruskan cita-cita Prabu Kartanegara untuk menyatukan Nusantara di bawah kepemimpinan Majapahit. Terima kasih, Paman. Namun, Nun Sewu Raden, keberhasilan yang sudah Raden capai, perlu Raden ingat, keberhasilan yang dicapai dengan sangat tinggi memang harus dibayar dengan harga yang pantas. Kejayaan Majapahit tidak mungkin lagi Raden pikul seorang diri. Lalu, Paman, apa yang aku butuhkan untuk menyelesaikan ini? Nun Sewu Raden, sudah saatnya Raden mengangkat seorang Mahapati Mangkubumi. Aku ingin mengetahui apa maksud dari mimpiku. Apa yang akan terjadi dengan putraku Pangeran Garbapati? Ampun Gusti Permaisuri. Keagungan di mahkota, rasa sayang berlebihan yang akan mengundang darah dan air mata. Berarti benar. Ini ada hubungannya dengan rasa sayang Kanda Prabu yang berlebihan atas Garbapati, yang kelak akan mengundang hujan air mata dan juga darah. Sepertinya aku mendengar ada suara orang yang bertempur. Tapi, siapa yang bertempur? Siapa mereka sebenarnya? Layaknya ini adalah latihan perang yang biasa dilakukan oleh prajurit kerajaan. Siapa yang hendak mereka perangi dan kenapa mereka berlatih? Siapa itu? Ayo kejar! Ayo! Ayo! Siapa kamu? Beraninya masuk wilayah kami? Maaf, aku hanya melintas di wilayah ini. Aku ingin mencari beberapa orang. Itu bukan urusan kami, karena kamu sudah memasuki wilayah kami, jadi kamu harus mati. Ayo, serang dia! Habisi dia! Mereka bukan pendekar biasa. Ilmu bela diri dan kanuragan mereka cukup mumpuni. Aku tidak mungkin menghadapi mereka. Sebaiknya aku meninggalkan tempat ini. Hei, jangan lari! Hei, jangan lari! Hei! Telusuri hutan ini dan temukan bocah ingusan itu! Siapa anak itu?
Jangan-jangan dia yang selalu jadi pembicaraan para pendekar. Mana dia? Tampaknya dia sedang menghilang. Mungkin dia sudah mati karena sahabat pada kita. Ayo kita laporkan hari ini pada Ki Barong. Ayo. Siapa mereka sebenarnya? Aku makin penasaran. Apakah ini ada hubungannya dengan Ki Arya Kalanaya? Tunggu. Ampun Gusti Prabu. Aku sudah mendengar tafsir mimpi yang kau jelaskan kepada Kang Bok Darapetak. Jadi itu arti dari mimpi Kang Bok Darapetak. Ampun Gusti Permaisuri, hamba telah mengabdi sebagai canayang istana dan tak pernah sedikit pun hamba berbohong. Itu artinya semua gejolak yang akan datang di Istana Majapahit di masa mendatang disebabkan oleh Pangeran Garbapati. Ampun Gusti Permaisuri, hamba tidak menafsirkan demikian. Namun bulan yang bermahkota dan warna merah yang muncul adalah simbol rasa saya yang berlebihan dan tahta yang tak mampu dikuasai sehingga menimbulkan cucuran darah. Aku harus melakukan sesuatu sebelum semua ini terlanjur. Sekarang saatnya melakukan ritual untuk menyalurkan tenaga dalamku yang akan kuberikan kepadamu, Pangeran. Bersiaplah. Kemampuan ilmu kanuragan yang dimiliki Pangeran Garbapati semakin berkembang. Saya yakin nanti setelah ilmu kesaktiannya sempurna, maka dia akan sangat berterima kasih kepada saya atas jasa saya mempertemukannya dengan Patiraga. Dan hutang budi ini akan dia bayar dengan memberikan saya jabatan Mahapati saat dia bertahta menjadi Raja Majapahit nanti. Sungguh ini cara yang sangat cerdas untuk mewujudkan ambisi saya untuk menjadi orang nomor 2 di bumi Majapahit. Semakin cepat kau menguasai ilmu kesaktian yang kuturunkan, akan semakin cepat pula kau masuk ke dalam perangkap yang dalam. Semakin bertambah kesaktianmu, akan semakin berkobar pula api dendam kebencian pada Mada dan Kartarajasa. Kelak, kau akan menjadi alat yang sempurna untuk mewujudkan semua cita-cita. Aku sudah tidak sabar lagi menunggu kesaktianku sempurna. Aku ingin segera menghabisi Mada yang telah merebut perhatian istimewa Romo Prabu. Aku tidak akan membiarkan anak kampung itu menjadi sorotan semua orang. Karena hanya aku yang pantas mendapatkan semua
perlakuan istimewa yang selama ini diberikan oleh Mada. Aku tidak sudi anakku dipersunting oleh penjahat seperti kalian. Kau sang gajah Mada, kesatria santa. Kau sang gajah Mada, kesatria santa. Nyun Sewu Ndoro Putri, kalau Den Mada pulang, Den Mada pasti bisa membalas semua perbuatan para emban dan prajurit yang sudah berbuat seenaknya kepada Ndoro Putri. Dan Den Mada juga pasti akan bicara kepada Pangeran Garbapati, Ndoro. Tidak. Aku tidak mau masalah ini mengganggu pikiran Mada dalam menjalankan tugasnya menjadi pendamping Pangeran Garbapati. Kasihan Madamu. Masalah yang dihadapi sudah sangat berat. Apa yang kita alami ini belum seberapa. Ampun Ndoro Putri. Apakah pantas Pangeran Garbapati melakukan semua ini kepada Ndoro Putri? Nyun seorang Gajah Mada dan istri mendiang Gusti Ndoro Jawangkati yang telah banyak berjasa untuk Majapahit, Ndoro. Hati saya merasa tidak terima semua ini, Ndoro Putri. Hati saya sedih. Saya ingin berteriak, Ndoro. Kalau Mbok sudah tidak kuat, Mbok boleh pergi. Biarkan saya sendiri di sini. Saya sudah cukup bahagia bisa menemani Mada di Kediri. Dan saya ikhlas, Mbok. Saya ikhlas menjalani ini semua. Ampun, Ndoro. Saya tidak akan meninggalkan Ndoro Putri di sini sendirian. Sampai kapanpun, saya akan tetap mengabdi dan melayani Ndoro Putri. Dalam keadaan senang dan susah, Ndoro. Tapi apa Mbok mau berjanji tidak akan membicarakan masalah ini di depan Mada? Baik, Ndoro. Saya akan berjanji, Ndoro. Terima kasih. Punten dalam sewu Kanjeng Ibu. Ada gerangan apa? Sampai Kanjeng Ibu memanggilku. Putraku, dengarlah Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu ingin agar kau terus mempersiapkan diri, memperdalam pengetahuanmu. Karena Kanjeng Ibu yakin, kamu masih punya kesempatan untuk menduduki tahta kerajaan ini. Ampun Kanjeng Ibu. Dari dulu hingga kini, Aditya tidak bermimpi untuk menjadi seorang raja. Menurutku, menjadi seorang raja hanya sebuah jabatan semata. Tapi, mengayomi rakyat adalah sebuah tugas pemimpin. Dan cita-citaku adalah mengayomi rakyat, bukan menjadi seorang raja. Naif sekali kamu putraku Aditya. Cita-cita menjadi raja adalah cita-cita semua orang. Dan Kanjeng Ibu yakin, kamu masih punya kesempatan. Kesempatan? Kesempatan apa yang dimaksud Kanjeng Ibu? Bukankah Romo Prabu sudah mengatakan bahwa Kang Mas Garbapatilah yang akan menjadi penerus tahtanya? Tidak putraku, hanya beberapa saat lagi. Sebentar lagi mata Romo Prabu akan terbuka. Dan dia akan sadar
bahwa Pangeran Garbapati tidak mampu mewujudkan sabdanya. Ini terbukti dari kekacauan di Kediri. Ampun Kanjeng Ibu. Aditya tahu, maka itulah Aditya, Kang Bogitaria, dan Cakradara ingin membantu Kang Mas Garbapati dan menyelesaikan semua kekacauan ini yang terjadi di Kediri. Tidak, putraku. Kanjeng Ibu tidak akan mengizinkan kau pergi keluar dari istana. Ampun Kanjeng Ibu. Bukankah Romo Prabu sudah mengatakan bahwa kita harus saling menjaga keutuhan persaudaraan dan membantu untuk menyelesaikan persoalan ini? Tidak untuk persoalan yang satu ini. Kanjeng Ibu ingin agar kau tetap di istana dan mempersiapkan diri menjadi Waraja, putra mahkota raja. Makin hebat. Mari kita berlatih. Ampun Raden. Jika Raden mengizinkan, hamba juga ingin merasakan ilmu toya dari Raden. Tapi saya harus... Ayolah Dimas, sebentar saja. Dimas. Ampun Raden. Maafkan hamba. Hamba betul-betul tidak sengaja mengenai Raden. Tidak Cakra. Seharusnya aku yang minta maaf. Karena aku tidak berkonsentrasi. Dimas, apakah ada yang kamu pikirkan? Tidak Kang Bo. Aku hanya merasa lelah. Eyang bangga padamu, Mada. Kewaspadaanmu cukup tinggi dan pertahananmu bagus. Terima kasih, Eyang. Apa yang membuatmu berkeliaran di hutan ini? Mada sedang menjalani tugas dari Pangeran Garbapati untuk mencari Paman Gendro dan Kebo Ireng. Tapi dalam perjalanan, Mada menemukan masalah baru. Apa itu? Mada diserang oleh para pendekar yang tidak Mada kenal. Dan Mada menyelamatkan para warga yang terlilit hutang pada Ki Arya Kalanayang. Lalu, Mada melihat banyak senjata di padepokan Ki Arya Kalanayang. Dan Mada menemukan para pendekar yang sedang berlatih perang, layaknya pasukan kerajaan. Arya Kalanayang. Yang baru mendengar nama itu. Dan apa maksudnya menghimpun pasukan di daerah ini? Itu sebabnya Mada sedang menyelidikinya. Tapi Mada belum bertemu dengan Ki Arya Kalanayang. Mada baru bertemu dengan anak buahnya saja. Ayo kita selidiki. Ayo Eyang. Ayo diam. Diam. Kapan kalian akan melunasi hutang-hutang kalian? Maafkan kami, Ki. Kami tidak punya uang untuk melunasi hutang-hutang kami. Kalian sudah tahu akibatnya. Kalau kalian tidak menepati janji pada
Ki Arya Kalanaya, kalian akan kami bawa untuk menjalani kerja paksa. Dan anak gadismu yang cantik ini akan kami persembahkan untuk dipersunting Ki Arya Kalanaya. Aku tidak sudi anakku dipersunting oleh penjahat seperti kalian. Kau telah menyakiti bapakku. Ya. Nak. Lari, Nak. Pergi dari sini, Nak. Lari. Tolong. Tolong. Hah? Kenapa kalian diam? Kejar gadis itu. Baik. Tolong. 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 Jangan di situ. Ayo. Tolong, sana. Mereka orang jahat. Ayo. Hentikan! Beraninya hanya dengan wanita lemah. Kalau berani, hadapi kami. Kalian jangan ikut campur urusan kami, atau kalian akan kami habisi. Ayo, serang dia. Kenapa kalian ini? Apa yang telah terjadi? Dan di mana gadis itu? Ampun, Ki. Tadi gadis itu dibantu oleh 2 orang pendekar asing. Mereka mengalahkan kami. Sekali lagi kalian melakukan kesalahan. Tidak segan-segan aku akan menyiapkan kalian semua. Ampun, Ki. Kalian kejar gadis itu. Baik, Ki. Dan kalian bawa orang tua ini ke padepokan. Baik, Ki. Cepat! Kami bukannya tidak mau membayar hutang kepada Ki Kalanayang, tetapi rumah kami kerampokan. Dan semua harta benda yang kami punya sudah habis. Sekarang ini sedang marak-maraknya perampokan besar-besaran. Sepertinya warga Majapahit banyak yang mengalaminya. Jatinawang, sebaiknya kita memberitahu pihak kerajaan, supaya pihak kerajaan tahu bagaimana penderitaan warga Majapahit sekarang ini. Tapi kita harus menemukan lebih dulu siapa pelakunya. Kita akan menyelidikinya bersama. Tapi sebaiknya kita antar gadis dulu ke padepokan Kinalantaka agar dia aman. Karena aku yakin para pendekar itu pasti ingin membunuhnya. Baik. Kita harus hati-hati di daerah ini. Ada apa, Eyang? Eyang merasakan kemungkinan buruk akan terjadi. Benar yang kuduga. Bersiaplah, Mada. Baik, Eyang.
Wujud mereka hanya satu. Pusatkan pikiranmu agar kita bisa menemui wujud yang asli. Baik, Eyang. Ayo Mada, kita teruskan perjalanan kita. Baik, Eyang. Segeralah menjemput Mada yang sedang berada di hutan alas kendeng laya. Prajurit, hamba Gusti. Aku perintahkan kau untuk menyusul Mada yang sedang mencari Kebo Ireng dan Surogendro. Telusuri hutan kendeng laya. Dan jika kau sudah bertemu dengan Mada, segera perintahkan dia untuk kembali ke istana. Sendika Gusti. Pangeran. Paman, siapa yang menyuruh Paman untuk mencari Mada? Ampun Pangeran, atas kelancangan hamba memberikan perintah. Tapi tindakan ini hamba tempuh. Karena sampai hari ini, Mada belum juga kembali ke istana. Dan itu artinya, Mada sedang dalam kesulitan. Dan hamba berniat membantunya. Apalagi tadi datang surat ancaman. Sudahlah Paman, Mada adalah abdi pendampingku yang paling tangguh. Aku yakin, Mada bisa mengatasi semua rintangan yang ada di luar sana. Ampun Pangeran. Tapi... Paman, mulai hari ini, aku minta apapun yang ingin Paman lakukan. Seharusnya, Paman meminta persetujuanku sebagai Yuar Raja Kediri. Ampun Pangeran. Tadinya hamba ingin membicarakan hal ini. Tapi seharian Pangeran tidak berada di istana. Tidak ada satu orang pun di istana yang boleh mengeluarkan perintah selain aku. Tidak juga Paman, karena Paman hanya seorang manggala. Ampun Pangeran. Hamba hanya... Cukup Paman. Aku tidak mau berdebat dengan Paman. Jangan menggurui aku Paman. Karena aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Sendiko Pangeran. Rasakan kau lembu sora.
Yang Maha Kuasa, apa yang akan terjadi pada tanah tumpah darah? Aku mohon, lindungilah rakyatku. Aku bersumpah, aku akan mempersembahkan jiwa dan raga demi menjaga kehidupan rakyat.